peserta, selamat datang di Otak Ukdi. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu gejala yang sering terjadi pada pasien-pasien dengan gangguan neuropsikiatri, yaitu amnesia. Amnesia merupakan suatu proses di mana seseorang melupakan atau mengalami kesulitan untuk mengingat kembali suatu kejadian yang berhubungan dengan suatu kejadian traumatik atau cedera kepala. Berdasarkan waktunya, amnesia dibagi menjadi dua, yaitu amnesia retrograd dan amnesia anterograd. Amnesia retrograd artinya pasien-pasien mengalami kesulitan untuk mengingat kembali informasi yang terjadi sebelum suatu kejadian yang traumatis. Sedangkan amnesia anterograd artinya pasien-pasien itu mengalami kesulitan untuk mengingat kembali kejadian-kejadian yang terjadi setelah suatu kejadian trauma. Jadi artinya retrograd sebelum trauma, anterograd setelah trauma. Nah, kemudian ada juga amnesia disosiatif yang gejala-gejalanya berdasarkan DSM-5, gejala dan kriteria untuk amnesia disosiatif yaitu ketidakmampuan untuk mengingat kembali memori atau suatu kejadian yang berhubungan dengan kejadian yang traumatis pada dirinya. Kemampuan untuk mengingat informasi yang berhubungan dengan kejadian traumatis biasanya memorinya itu kacau. Nah, pada amnesia disosiatif biasanya terjadi ketidakmampuan untuk mengingat suatu kejadian yang traumatis, dan hal ini menyebabkan pasien merasa stres. Dan disfungsi atau gangguan memori ini biasanya tidak berhubungan dengan penyebab yang fisiologis. Nah, disfungsi dari memori ini juga tidak berkaitan dengan gangguan identitas dan bukan merupakan akibat dari penggunaan obat atau penyalahgunaan obat-obatan dan zat-zat tertentu. Nah, amnesia disosiatif ini terbagi menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah amnesia lokal atau localized amnesia, di mana pasien tidak dapat atau mengalami kesulitan untuk mengingat kembali suatu kejadian pada kurun waktu yang spesifik. Yang kedua adalah amnesia selektif, di mana pasien-pasien tidak dapat mengingat suatu kejadian dalam kurun waktu spesifik, namun dia hanya dapat mengingat kejadian yang berhubungan dengan event-event atau kejadian-kejadian yang traumatik dalam hidupnya. Contohnya, pada pasien-pasien yang saat kecilnya sering mengalami penyiksaan oleh orang tua, maka dia hanya dapat mengingat kejadian trauma saat dia disiksa. Dan yang ketiga adalah amnesia yang umum atau generalized amnesia, di mana pada kondisi ini, pasien-pasien mengalami amnesia atau kehilangan memori secara total mengenai seluruh fase dalam hidupnya. Nah, pada tipe ini, biasanya pasien-pasien mengalami ketidakmampuan untuk mengingat identitasnya sendiri, kemudian muncul dalam onset yang tiba-tiba, namun kejadiannya jarang. Nah, berdasarkan DSM-5, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mendiagnosis terjadinya amnesia disosiatif, di mana pada amnesia disosiatif terjadi ketidakmampuan untuk mengingat suatu informasi yang penting tentang dirinya, biasanya yang berkaitan dengan event-event atau kejadian traumatik dan stressful. Kemudian biasanya juga ini hanya berupa gangguan yang inkonsisten, artinya hanya mirip seperti lupa biasa. Dan sebagai catatan, amnesia disosiatif yang paling sering muncul yaitu amnesia lokal dan juga amnesia selektif, yang biasanya dia lupa mengenai suatu event atau kejadian yang spesifik. Dan kalaupun terjadi amnesia yang umum atau generalized, biasanya hanya berupa kehilangan memori mengenai identitasnya atau kisah hidupnya sendiri. Nah, kemudian kriteria lainnya berdasarkan DSM-5 yaitu gejala-gejala yang terjadi biasanya menyebabkan distress atau gangguan sosial secara klinis, kemudian gangguan dalam pekerjaan, serta gangguan fungsi lainnya yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan gangguan ini biasanya tidak terkait dengan efek fisiologis atau efek dari suatu substansi tertentu seperti obat-obatan atau alkohol. Nah, gangguan ini juga biasanya tidak bisa dijelaskan dengan gangguan identitas atau gangguan stres pasca trauma atau gangguan stres akut dan juga gangguan somatik serta gangguan neurokognitif yang ringan maupun yang berat.
Nah, biasanya terdapat gejala-gejala yang menyertai disosiatif amnesia, biasanya terkait dengan trauma, event-event trauma saat dia kecil. Nah, untuk mengobati atau menata laksana pasien-pasien dengan amnesia, biasanya terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah terapi okupasional, di mana seseorang dengan amnesia disarankan untuk bekerja atau belajar untuk bekerja dengan terapis okupasional untuk mendapatkan informasi yang baru untuk menggantikan informasi yang telah dia lupakan sebelumnya. Nah, biasanya ini merupakan dasar atau suatu basis untuk mencari informasi yang baru. Kemudian dengan memberikan atau melakukan intervensi teknologi untuk pasien-pasien dengan amnesia. Nah, pasien dengan amnesia biasanya menemukan kemudahan apabila dia menggunakan teknologi seperti smartphone. Nah, biasanya handphone atau teknologi tersebut dapat diprogram untuk membuat seseorang dengan amnesia dapat mengingat kembali kejadian-kejadian yang penting dalam hidupnya atau mengingatkan mereka untuk meminum obat. Yang ketiga adalah pemberian suplemen atau obat. Sebetulnya tidak ada medikasi atau obat tertentu yang dapat mengobati amnesia untuk hampir semua tipe amnesia. Namun pada amnesia ada penelitian yang menyebutkan bahwa orang amnesia itu kekurangan tiamin dalam tubuhnya, sehingga pada pasien-pasien ini dapat diberikan vitamin sebagai suplemen dan juga pemberian nutrisi yang seimbang. Ya, sekian penjelasan dari saya mengenai amnesia. Semoga cukup bisa membantu teman-teman untuk belajar dan selamat belajar UKM PPD. Semoga sukses.